Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reka Saputra dengan NIM 482012 108003 dari kelas 3A S1 Farmasi. Ini saya akan mempresentasikan tentang eliksir. Eliksir adalah larutan hidroalkohol yang jernih dan manis, dimaksudkan untuk penggunaan vital dan biasanya diberi rasa untuk penambah kelezatan. Eliksir bukan obat yang digunakan sebagai pembawa, tetapi eliksir obat untuk efek terapi dari senyawa obat yang dikandungnya. Adapun jenis-jenis eliksir yaitu 1. Eliksir antihistamin, 2. Eliksir hipnotik sedatif barbiturat, 3. Eliksir fenobarbital, 4. Eliksir sekobarbital, dan 5. Eliksir digoxin. Kelebihan eliksir yaitu 1. Mudah ditelan dibandingkan dengan tablet atau kapsul, 2. Larutan jernih dan tidak perlu dikocok lagi, 3. Mempunyai bau dan rasa sedap sehingga mudah diberikan kepada pasien, terutama bayi dan anak-anak. 4. Takaran pemakaian mudah diatur. 5. Sediaan stabil dalam penyimpanan. Adapun kekurangan eliksir yaitu dibandingkan dengan sirup, eliksir kurang manis, kurang viskos karena mengandung gula dengan kadar rendah, sehingga kurang efektif untuk menutup rasa dan tidak enak. Karena berupa hidroalkoholik, maka lebih mudah untuk dibuat menjadi larutan bagi bahan-bahan yang larut dalam air maupun yang larut dalam alkohol. Komponen sediaan eliksir yaitu zat aktif, contohnya paracetamol dan bromheksin, larut, contohnya alkohol 90% dan gliserin, pemanisnya yaitu contohnya sakharum laktis dan laktosa, zat penstabil dan pengawet, contohnya asam benzoat beserta garamnya dan ester piroksida benzoat. Pembuatan eliksir yaitu 1. Mencampur zat padat dengan pelarut atau campuran pelarut kosolvent sambil diaduk hingga larut. 2. Bahan yang larut dalam air dilarutkan terpisah dengan zat yang larut dalam pelarut alkohol. Larutan air ditambahkan ke dalam larutan alkohol agar penurunan kekuatan alkohol dalam larutan secara gradien mencegah terjadinya pemisahan atau endapan. Gliserin, sirup sorbital, dan propilenglikol dan eliksir memberikan peranan pada kestabilan zat dan dapat meningkatkan viskositas. Ini contoh dari resep eliksir. Monografi kelarutannya yaitu paracetamol larut dalam 70 bagian air dan dalam 7 bagian etanol 95% pekat, dalam 13 bagian aseton pekat, dalam 40 bagian gliserol pekat, dan dalam 19 bagian propilen glikol pekat larut dalam larutan alkali hidroksid. Sorbitol bersifat higroskopis, mudah larut dalam air dan suka dalam etanol. Propilen glikol dapat bercampur dengan air dan etanol 95%. Gliserol dapat campur dengan air dan etanol. Ya Bu, ini adapun perhitungan penimbangan yaitu ini dia contoh perhitungan penimbangannya. Ini cara pembuatannya yaitu 1. Siapkan alat dan bahan, 2. Tarakan timbangan, kalibrasi botol 100 ml, 3. Timbang paracetamol, masukkan ke dalam Erlenmeyer, kocok hingga larut, 4. Masukkan gliserolum ke dalam Erlenmeyer, kocok hingga larut, 5. Masukkan propilen glikolum ke dalam Erlenmeyer, kocok hingga larut, masukkan ke dalam botol. 6. Bilas Erlenmeyer dengan sisa aquades, masuk ke dalam botol, kocok hingga larut. 7. Beri etiket putih label NI. 8. Serahkan kepada pasien. Dan itu saja presentasi yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.